kembali, terima kasih sudah mau mengklik video ini. Jadi sesuai dengan thumbnail dan juga judul sudah kalian baca nih. Udah gak usah lama-lama lagi, kita langsung cus. Oke guys, jadi kita udah lama nih di rumah, udah berbulan-bulan, mulai dari bulan Maret ya kalau nggak salah. Dan kita nggak tahu nih kapan kita bisa beraktivitas lagi dengan normal. Nah, untuk mengatasi COVID-19 ini, pemerintah juga sudah membuat beberapa peraturan atau protokol kesehatan yang kita bisa lakukan di rumah maupun di luar rumah. Nah, pemerintah juga memberitahu kalau kita keluar rumah kita harus menjaga jarak, harus memakai masker, dan juga harus mencuci tangan. Aku sudah mencoba mencari informasi dan juga membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan masker, apa sih yang dianjurkan pemerintah biar bisa menangani COVID-19. Ada banyak sekali tipe masker yang dipakai masyarakat, tapi ternyata walaupun banyaknya itu semua kan satu ya, fungsinya melindungi, tapi mereka itu tidak memakai masker dengan benar. Nah, gimana sih cara memakai masker dengan benar? Oke, jadi kita langsung bahas tentang masker nih. Ada pertama, tipe masker yang harus kita tahu adalah masker kain. Aku juga sudah mempunyai contoh masker kain seperti ini. Kayak gini. Nih ya. Kelihatan gak sih? Ini masker kain atau handmade yang dibuat langsung oleh masyarakat Indonesia. Dan ini itu ternyata bisa mencegah atau melindungi kita dari virus dan juga bakteri. Dan ini pemerintah itu menganjurkan kita memakai masker kain untuk masyarakat. Jadi bukan untuk tenaga kesehatan ya, atau tenaga medis. Jadi untuk tenaga medis atau kesehatan atau yang bertugas di bidang kesehatan kayak gitu, jangan memakai masker kain ya. Kenapa? Karena ternyata kalau apalagi tenaga medis itu yang berhubungan langsung dengan COVID-19, maksudnya berhubungan dengan pasien COVID-19, itu sangat tidak dianjurkan. Nah, ini jadi contoh review pemakaian masker kain ya, kayak gini. Nih, di bagian hidung ini harus benar-benar ketutup, nggak boleh ada celah sama sekali. Dari samping juga harus ketutup. Jadi kalian tuh usahakan beli masker atau punya masker itu yang pas di ukuran kalian. Oke, jadi contoh masker yang kedua adalah masker bedah atau surgical mask. Contohnya yang kayak gini. Kayak gini. Ini. Nah, kebalik lagi. Ini gini. Ini. Jadi jenis masker ini itu biasa digunakan oleh tenaga medis yang berhubungan dengan kesehatan, cuman nggak yang berhubungan COVID-19. Kenapa? Karena kalau yang berhubungan langsung dengan COVID-19 atau pasien COVID-19 itu maskernya double-double guys, jadi nggak cuma satu aja. Ini bisa digunakan oleh tenaga medis yang kayak administrasi atau yang tidak berhubungan langsung dengan COVID-19. Jadi masker ini itu juga direkomendasikan untuk rakyat ketika kita mempunyai gejala batuk, flu, demam, dan juga nyeri tenggorokan. Jadi jika kalian terpaksa banget nih kalian harus keluar dan kalian mempunyai gejala 4 penyakit tersebut, kalian harus menggunakan masker yang seperti ini. Oke, jadi ini contoh pemakaian dari surgical mask atau masker bedah. Ini di bagian atas ini pasti ada kawatnya. Kita harus tutup bagian hidung seperti ini, pencet. Jangan sampai ada yang masih tidak pas ya, ini harus pas di hidung biar bakteri dan virusnya tidak masuk. Kemudian di bagian samping ini harus tidak boleh ada celah, ini tidak boleh ada celah, dan yang penting adalah sampai ke dagu seperti ini. Nih, ini merupakan salah satu contoh pemakaian masker yang benar untuk masker bedah. Jadi kayak gini ya guys. Nih, wanti-wanti banget sih karena banyak banget nih yang dari kalian itu yang pakai masker tuh masih tutup hidungnya lagi, hidungnya tuh masih belum ketutup, terus belum sampai ke dagu kayak gini nih. Jadi jangan menyepelekan memakai masker dengan benar ya. Jadi jenis masker yang ketiga adalah FFR atau Filtering Face Mask Respirator. Jadi masker-masker yang terdapat dalam kelompok ini adalah masker-masker yang dipercaya dunia atau standar suatu negara tentang masker yang bisa melawan COVID-19. Jadi apa aja sih FFR itu? Jadi masker FFR itu udah
banyak banget yang keluar dari beberapa negara. Tapi yang lagi booming adalah N95. Jadi masker N95 ini adalah terbitan lagi buatan dari Amerika Serikat dan sudah dilansir dari beberapa artikel dan juga dari beberapa penelitian bahwa masker N95 itu filternya bisa melindungi dari bakteri yang besar hingga yang paling kecil. Jadi makanya itu orang-orang percaya bahwa masker N95 itu bisa menyangkal COVID-19. Tapi aku nggak dapet contohnya dari masker N95, tapi masker N95 itu seperti ini. Nah, yang kedua adalah masker KN95. Kenapa dinamain KN95? Aku nggak tahu juga. Tapi ini mirip banget sama N95. Jadi KN95 itu dibuat oleh Cina. Nah, contohnya KN95 itu seperti ini. Kayak ini. Ini ada tulisannya KN95. Terus ada juga yang putih. Ini yang tanpa respirator dan yang ini itu respirator, ada respiratornya. Jadi respirator ini memudahkan kita saat bernafas. Menurut Cina, masker ini tuh bisa menyangkal COVID-19. Menurut Amerika Serikat, masker KN95 itu juga bisa menyangkal COVID-19 kayak gitu. Jadi ini standarnya Cina, gitu ya. Yang ketiga itu ada masker KF94. Masker KF94 ini juga lagi booming karena buatan Korea Selatan. Dan lagi booming karena dipakai opa-opa, karena Indonesia lagi seneng banget sama K-pop ya. Contoh maskernya kayak gini. Ini simple banget. Seperti ini, tapi ini bisa dibuka. Nah, jadinya seperti ini dari samping, dari depan. Ini warna putih dan juga warna merah. Hitam. Ini. Nah, masker KF94 ini juga masker standarnya Korea untuk bisa menyangkal COVID-19, dan masker ini tuh sudah beredar di Indonesia dengan berbagai macam warna. Selanjutnya itu ada P2, ada DS, ada juga PP, ada juga FFP2. Nah, itu juga standar-standar negara tertentu. Masker yang masuk dalam kelompok FFR atau filtering face piece respirator ini digunakan oleh tenaga medis ya pastinya, apalagi yang bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19, karena itu udah terbukti banget plus udah bisa melindungi kita, paling nggak itu melindungi 95% dari resiko terkena COVID-19 kayak gitu. Oke, jadi ini review pemakaian dari masker KF94 buatan Korea Selatan. Maskernya tadi tuh ramping, setelah kita buka jadinya juga bisa menutup seluruh area yang harus ditutup, dari bawah mata sampai dagu. Jangan lupa ini ada kawatnya ditekan ya, biar tidak ada celah di bagian atas. Bagian samping ini benar-benar sampai benar-benar nggak ada celah sama sekali, dan dia sampai dagu, menutup seluruh area yang harus ditutup. Jadi ini maskernya cocok banget. Oke, jadi ini review pemakaian dari KN95 tanpa respirator. Nggak ada respiratornya ya. Kalian masyarakat yang ingin benar-benar memfilter dan benar khawatir, kalian bisa boleh pakai ini. Kalau dari aku jujur kegedean banget ini masker yang KN95 tanpa respirator. Atau kenapa mungkin standarnya lebar muka orang Cina sama orang Indonesia kan beda. Tapi untuk maskernya tadi KF94 itu pas. Kalau ini agak kebesaran sih. Ini masih ada sedikit celah. Setelah aku tuh masih ada jarak dari antara telinga sampai sini. Tapi ini pas. Ini juga menutup dagu. Cuman yang di ini doang sih aku agak kebesarannya di bagian atas. Nah, yang ini contoh review pemakaian dari masker KN95 yang ada respiratornya di sini yang memudahkan kita untuk bernafas. Ini kayak duckbill ya, tahu lah ya duckbill seperti itu. Cuman ini kebesaran banget di aku, sampai di dagunya ini tuh masih ada celah. Walaupun di hidung itu pas, tapi di bawah itu ada celah. Mungkin memang ukuran standarnya itu beda. Terus ini kan monyong banget ke depan. Nah, tapi di bagian dalamnya itu benar ada space gitu loh. Jadi kita bisa bernafas dengan enak walaupun ini kebesaran sih, kayak gitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian, kan boleh share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terus jika kalian ada kesalahan nih, mungkin aku ada kesalahan seharusnya tuh nggak gitu, masker ini tuh nggak kayak gini, kalian boleh negur aku di komen, karena kita juga sama-sama belajar dan aku juga bukan
pakar dari masker-masker ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga untuk mencuci tangan. Bye.